Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Pascaliones, NPM 049 dari kelas kecerdasan buatan F081. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan hasil review jurnal dari judul artikel implementasi Kamins Clustering Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama di Indonesia tahun 2018-2019. Baik, ini adalah daftar isi yang akan kami bahas selanjutnya pada presentasi ini. Yang pertama, kita masuk pada pendahuluan. Nah, pada pendahuluan, clustering merupakan metode segmentasi data yang bertujuan untuk menemukan kelompok objek yang serupa atau terkait. Lalu, Kamins merupakan metode pengelompokan data non-hierarki yang bertujuan untuk mempartisi data menjadi dua kelompok atau lebih. Nah, permasalahan yang diselesaikan oleh peneliti, masalah yang pertama adalah website resmi ini tidak menyediakan fitur klasifikasi nilai ujian nasional untuk provinsi di Indonesia. Dan masalah yang kedua, pihak sekolah ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuat klasifikasi nilai secara manual. Dan itu juga pengelompokan tempatnya atau regionalnya itu berdasarkan provinsi saja, bukan sampai keseluruhan. Sehingga solusi dari peneliti, solusinya adalah clustering nilai ujian nasional provinsi menggunakan algoritma Kamins sebagai bahan evaluasi. Nah, untuk data sampel yang diambil oleh peneliti ini mengambil dari website resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, untuk tahun datanya ini berdasarkan tahun pembelajaran, tahun datanya ini adalah nilai ujian nasional pada tahun pembelajaran 2018-2019. Nah, untuk jumlah datanya ini hanya satu tabel dengan 34 provinsi. Lalu untuk desain algoritma, ini peneliti menggunakan algoritma Kamins dengan metode Knowledge Discovery in Database atau KDD. Di mana pertama itu peneliti melakukan normalisasi, lalu menentukan jumlah klaster, lalu menghitung jarak, lalu menentukan anggota klaster, lalu menentukan klaster-klaster baru. Nah, jika klasternya berubah, maka peneliti harus menentukan anggota klaster lagi. Nah, jika tidak, maka klasternya sudah stabil. Nah, untuk rangkaian skenario percobaan yang dilakukan, ini peneliti melakukan rangkaian skenario percobaan berdasarkan metode KDD tadi, di mana yang pertama ini melakukan data selection. Data selection ini peneliti mengambil dan menyeleksi data serta atribut yang diperlukan di dalam penelitian. Lalu selanjutnya peneliti melakukan data preprocessing atau cleaning, yaitu melakukan pengecekan null atau missing values. Nah, jika tidak ditemukan null atau missing values, maka melakukan pencegahan outlier dengan normalisasi menggunakan teknik scaling. Nah, untuk persamaan normalisasinya itu ada seperti di bawah ini, nilai awal dikurangi nilai minimal, dibagi nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nah, untuk normalisasi ini dilakukan pada setiap data ya. Lalu selanjutnya peneliti melakukan data integration, di mana data integration ini merupakan menggabungkan semua dataset menjadi satu tabel. Dan selanjutnya peneliti melakukan data transformation, yaitu mengubah nama kolom atau nama atribut data untuk memudahkan proses penelitian. Dan selanjutnya peneliti melakukan data mining, yaitu mencari jumlah klaster optimal. Yang pertama itu mencari jumlah klaster optimal dengan metode elbow berdasarkan SSE. Lalu yang kedua itu melakukan pengelompokan klaster menggunakan algoritma Kamins, dan peneliti menggunakan tools RStudio. Lalu rangkaian yang terakhir yaitu cluster validation, di mana cluster validation ini merupakan evaluasi hasil pengelompokan cluster dengan metode cluster validation. Nah, setelah itu hasil evaluasinya itu dicocokkan dengan konteks masalah yang sedang diatasi oleh peneliti. Nah, untuk hasil dan analisa yang dari percobaan tersebut, untuk data selection, peneliti ini menyeleksi 10 atribut yang tertera di website resmi menjadi 5 atribut guna mempermudah proses penelitiannya. Nah, ini adalah dataset awal. Jadi awalnya 10 atribut,
ini ya, dataset awal ini ada 10 atribut dari nomor hingga rata nilai keseluruhan, lalu menjadi 5 atribut saja, yaitu mengambil nama provinsi, rata-rata nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Lalu yang kedua, hasil dari data pre-processing atau cleaning, karena tidak ditemukan null atau missing values, sehingga langsung melakukan normalisasi menggunakan teknik scaling pada masing-masing atribut. Nah, peneliti mendapatkan nilai maksimum atau Xmax itu 78,18 dan nilai minimum Xmin 54,79. Dan berikut adalah dataset hasil scaling normalisasi peneliti pada dataset yang telah tersedia pada website resmi. Di sini ada 34 provinsi dan dilakukan normalisasi satu demi satu hingga semua mata pelajaran dan juga provinsinya selesai dilakukan penghitungan normalisasi. Lalu yang ketiga, data integration. Nah, karena tadi itu hanya mengambil satu tabel saja melalui website resmi, maka tahapan ini di-skip oleh peneliti atau tidak dilakukan ya. Dan selanjutnya hasil analisa untuk data transformation ini dari atribut nama provinsi, rata-rata nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA itu menjadi nama atribut X sebagai nama provinsi, X1 sebagai nilai bahasa Indonesia, X2 sebagai bahasa Inggris, X3 sebagai matematika, X4 sebagai IPA. Dan untuk data mining, yang pertama tadi itu kan melakukan penghasilan jumlah klaster dengan metode Elbow. Dan hasilnya adalah 3 klaster. Dan selanjutnya setelah penghitungan setelah mencari jumlah klaster, yang kedua itu melakukan penghitungan algoritma Kamis di tools RStudio. Nah, di sini pada klaster 1 itu terdapat 14 provinsi dengan rentan nilai itu 51,54 hingga 64,67 dan memiliki karakteristik tinggi. Nah, jika klaster 2 ini memiliki 5 provinsi dengan rentan nilai 44,36 hingga 46,25 dengan memiliki karakteristik nilai rendah. Dan untuk klaster 3 ini memiliki 15 provinsi dengan rentan nilai 47,24 hingga 51,14 dan memiliki karakteristik nilai sedang. Lalu hasil analisa untuk cluster validation, berikut ini hasilnya. Untuk connectivity, itu hasilnya adalah 11,916. Dengan artian keterhubungannya itu relatif baik. Dan untuk DUN, itu hasilnya adalah 0,246. Dengan artian kualitas klasternya itu relatif rendah, tapi berpotensi untuk meningkat. Dan hasil Silhouette itu 0,464 dengan artian struktur datanya itu lemah gitu. Nah, untuk kesimpulannya, penelitian ini menggunakan algoritma Kamis dengan metode knowledge discovery in database, membagi provinsi menjadi 3 klaster, yaitu tinggi terdapat 14 provinsi, rendah 5 provinsi, dan sedang 15 provinsi. Nah, evaluasinya itu menunjukkan connectivity 11,916, DUN itu 0,246, dan Silhouette itu 0,464. Nah, disarankan untuk menggunakan metode evaluasi dan algoritma clustering lain untuk hasil yang lebih optimal. Baik, kita masuk pada kelebihan dan kekurangan jurnal. Untuk kelebihannya, materi yang diberikan oleh peneliti itu sangat lengkap dan mudah dipahami. Lalu penjelasan metode KDD itu cukup detail dan informasi datasetnya itu komprehensif. Nah, untuk visualisasi grafik dan diagram ini dapat digunakan untuk interpretasi serta referensi up-to-date dan dari berbagai sumber yang resmi. Nah, untuk kekurangannya hanya ada 2. Yang pertama itu gambarnya pecah sehingga sulit dibaca dan tidak ada interpretasi grafik algoritma Kamis, namun diganti dengan tabel. Mungkin cukup sekian penjelasan review jurnalnya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.